wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya. Semoga kalian semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, kali ini saya akan unboxing sebuah paket kiriman yang isinya itu adalah buku ya. Isinya buku dikirim dari Pusat Paramadina. Nah, Pusat Paramadina itu adalah Pusat Studi dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina ya. Saya dapat kiriman paket ini gratis ya dari Pusat Paramadina. Nah, kenapa sih bisa sampai dapat paket ini? Waktu itu di tanggal 7 Mei 2020 saya mengikuti sebuah diskusi yang berjudul Ketahanan Komunitas dan Bina Damai. Itu dilakukan di aplikasi Zoom ya, melalui online diskusinya. Dan siapa yang mendaftar itu mendapatkan buku. Nah, bukunya akan kita lihat nanti ya. Langsung saja kita buka kayak gunting. Biar nggak kena bukunya, kita pelan-pelan dari pinggir. Nah, kalau udah tinggal tarik aja. Oke, kita tarik pelan-pelan aja, jangan buru-buru, biar bukunya juga enggak sobek ya. Nah, nih bukunya nih, lumayan ya, bagus banget bukunya. Nih bukunya itu judulnya itu adalah Keluar dari Ekstremisme. Nah, di sini ada 8 kisah hijrah ya, 8 kisah hijrah dari kekerasan menuju bina damai. Jadi di sini editornya ada Ihsan Ali Fauzi sama Diah Ayu Kartika. Ihsan Ali Fauzi dan Diah Ayu Kartika. Ya, terima kasih buat Pusat Paramadina yang udah memberikan buku ini. Sebelumnya saya juga udah punya buku ini gitu. Waktu zaman saya masih kuliah. Buku ini sempat saya dapatkan juga dari peluncuran ya. Saat dikeluarkannya buku ini, saya ikut seminarnya. Waktu itu di suatu hotel gitu ya di Jakarta. Saya ikuti sama teman dan akhirnya dapat buku ini. Nah, buku ini waktu itu saya pinjemin kalau nggak salah salah satu teman, tapi ya belum dibalikin, mungkin dia juga lupa. Tapi alhamdulillah saya dapat penggantinya ya, penggantinya masih baru lagi ya. Saya mau buka plastiknya dulu, kita lihat lagi dalamnya. Saya tuh demen banget kalau buka unboxing buku, apalagi nyium wangi bukunya tuh. Padahal pakai masker tapi kecil banget, wangi banget gitu. Nah, di sini ya ada 8 kisah ya. Ada tulisan Jeki Manuputi dari tarian perang ke tarian damai, itu daftar isinya ada sampai 8. Waktu itu saya baru baca sampai bab ketiga ya, tentang dari korban ke pembela hak-hak asasi manusia, pengalaman transformasi Pendeta Palti Panjaitan dari Husni Mubarok. Ya, kita bisa lanjutin lagi bukunya. Wanginya juga enak, warnanya juga bagus ya, kuning, kertas kuning ini. Jadi biar mata kita nggak pusing, nggak cepat lelah kalau baca. Alhamdulillah bagus banget bukunya. Terima kasih buat
Pusat Para Madinah atas diberikannya buku gratis ini. Ya jadi kalian juga bisa dapetin buku-buku kayak gini gitu, atau buku-buku lainnya di acara-acara seminar dan sebagainya. Ya jadi teman-teman semua, saya mau sedikit cerita gitu pengalaman saya kuliah. Saya ingat buku ini, ya kan, jadi ingat pengalaman saya waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu kan dulu kita itu anak kos, ya, anak kosan yang kebutuhannya itu minim, ya kan. Kita harus makan, minum di sana gitu, pakai biaya sendiri, ya kan. Nah, buat menghemat itu semua, kita kadang-kadang ikut acara-acara gitu, acara-acara seminar, diskusi, bedah buku. Nah, di acara-acara itu kita biasa dapat makan, dapat uang transport, ya kan, dapat bingkisan-bingkisan, baju, ya kan, baju, terus buku saya udah banyak loh, buku dapat dari gratis gitu, dari acara-acara diskusi, peluncuran buku dan lain-lain. Baju juga udah berapa kali saya dapat, ada hampir 8 kali ya baju. Terus juga transport juga, semua acara diskusi itu dapat uang, ya kan, apalagi yang gratis. Yang gratis itu biasanya sedikit banget, yang cuma di suatu instalasi doang. Misalnya di museum-museum itu kadang-kadang dapat, terus yang di acara-acara di hotel dan lain-lain itu bisa dapat. Kalau misalnya yang berbayar apalagi nggak bakalan dapat, ya kan. Kita udah bayar masih kita dapat. Lalu makanan-makanan ya, makanan-makanan itu sangat biasanya kalau acara-acara seminar itu kita ada kopi break, juga ada makan siang, ya kan. Nah itu waduh, pengalaman yang paling menyenangkan gitu. Kita udah, kalau bisa ditulis cerita, judulnya itu dari seminar ke seminar, ya kan. Karena kita emang sering banget, dulu saya sama teman-teman saya itu sering banget kalau acara-acara kayak gitu, apalagi gratis, ya kan, dapat duit lagi, udah pasti paling getol, ya kan. Lumayan dapat duitnya itu kira-kira dari 100.000 sampai 200.000, bahkan pernah ada yang sampai 500.000 dapat transport. Nah itu salah satu keuntungannya jika kita ngekos di suatu wilayah dan kita butuh yang namanya pengalaman juga, ilmu juga, makan juga, uang juga, ya kan, baju, pakaian. Jadi buat kalian yang masih sekolah, atau kalian yang mungkin sekarang lagi kuliah, itu kalian ikuti yang acara-acara diskusi kayak gitu, seminar-seminar, apalagi gratis, dan itu dapat fasilitas juga, dapat misalnya dapat tas, dapat baju, dapat buku. Tapi yang harus kalian utamakan itu adalah ilmunya. Jadi walaupun kita dapat uang, kita dapat buku, ya kan, kita harus mengutamakan ketika kegiatan seminar itu, yang diutamakan itu adalah ilmu yang harus kita dapatkan. Wah, jadi penting banget nih gitu kan. Nah, jadi kita harus serius gitu ikut seminarnya, ikut diskusinya, ya itu buat pengalaman kalian juga. Nah, saya dapat acara-acara kayak gitu dari mana sih infonya gitu kan. Nah, info-infonya itu mungkin waktu saya kuliah itu saya dapat pertama dari badan eksekutif ya. Biasa mahasiswa kan punya badan eksekutifnya. Yang kedua itu bisa dari jurusan kalian. Lalu yang ketiga itu dari fakultas atau dari universitas, ada share gitu kan. Terus juga ada dari alumni yang memberikan informasi. Dan juga kalau misalnya nggak ada, kalian bisa nyari sendirinya lewat online gitu, cari-cari di Eventbrite gitu dan lain-lain. Itu biasanya banyak banget seminar, hampir setiap hari di Jakarta itu banyak seminar dan kegiatan seperti itu. Nah, di saat-saat pandemi kayak gini ternyata masih banyak juga loh yang ngadain seminar diskusi, walaupun masih
di rumah aja masing-masing gitu melalui aplikasi Zoom. Nah ini kita contohnya aja yang tadi saya dapatkan itu kan dari Pusat Paramadina ya kan, yang sering ngadain hampir setiap minggu lah dia, atau setiap bulan pasti ada acara diskusi, seminar kayak gitu. Nah buat teman-teman bisa kalian ikuti kegiatan yang positif itu, yang nggak mungkin kalian kuliah ngekos gitu-gitu aja. Kalian harus dapat pengalaman bagus, ilmu-ilmu lain ya, walaupun itu nggak sesuai dengan jurusan kalian, apa salahnya kita dapatin ilmu itu lagi gitu. Jadi kita harus terus menuntut ilmu itu, nggak harus sesuai jurusan kita. Saya jurusan sejarah, nggak cuma melulu tentang sejarah, saya juga belajar agama, belajar tentang sains, mungkin teknologi. Nah itu yang membuat kita lebih berguna nantinya ilmu-ilmu itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu aja yang bisa saya bagikan ceritanya kepada teman-teman semua. Semoga wabah corona ini cepat usai ya, biar kita bisa saling bertemu, kita bisa saling belajar, kita bisa bertatap muka, nggak seperti saat ini gitu ya. Itu saja, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar, jangan lupa di like videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.